Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik dan juga menginspirasi. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ayahnya yang diurus pembantu mengadu tidak dikasih makan. Putranya pun marah dan langsung pulang. Tak disangka ternyata orang-orang bilang anak desa jauh lebih cepat dewasa, mandiri. Ahwe adalah anak desa dan berkat usaha kerasnya dia berhasil diterima di sebuah universitas ternama di kota. Setelah lulus dan bekerja, ia membawa serta ayahnya yang sudah lanjut usia untuk tinggal di kota bersamanya. Ahwe dibesarkan oleh ayahnya sendirian dengan susah payah karena ibunya sudah tiada sejak dia masih kecil. Sejak kecil ia diajari oleh ayahnya untuk rajin belajar agar bisa sukses di masa depan. Dan Ahwe memang tidak mengecewakan ayahnya. Dari SD hingga sarjana, ia selalu menjadi siswa yang cakap di kelas dan sering jadi anak yang dibanggakan ayahnya ke kerabat maupun tetangganya di desa. Namun ketika Ahwe mengatakan bahwa ia akan membawa ayahnya tinggal di kota, ayahnya kaget dan termangu, dan baru berkata setelah cukup lama hening di ujung telepon, ayah rasa lebih baik tetap tinggal di desa saja, karena ayah sudah terbiasa di sini. Kalau di kota takutnya tidak betah, kata ayahnya beralasan. Namun Ahwe terus membujuk ayahnya agar tinggal di kota. Ia beralasan akan lebih nyaman baginya merawatnya jika tinggal bersamanya, dan sangat cocok untuk ayahnya yang sudah pensiun. Ayahnya yang awalnya tetap tidak mau tinggal bersamanya di kota karena Ahwe selalu membujuknya. Akhirnya ayahnya pun setuju untuk pindah ke kota dan tinggal bersamanya. Sesampainya di kota dan melihat-lihat rumah anaknya, sang ayah terus memuji-muji anaknya yang membuatnya bangga karena sudah punya rumah sendiri. Setelah itu, Ahwe menyuruh ayahnya istirahat dan mengatakan bahwa dia sudah mencarikan seorang pembantu untuk mengurus semua keperluannya saat dia tidak berada di rumah. Setelah itu, ia mengenalkan ayahnya pada Xiaohua yang sedang memasak di dapur. Xiaohua tampak tersenyum sekilas kepada ayahnya dan kembali memasak. "Ayah, kalau mau makan sesuatu, bilang saja Xiaohua," kata Ahwe. "Anak bodoh, untuk apa menghamburkan uang kalau hanya untuk itu? Ayah kan bisa masak sendiri. Pasti mahal ya mempekerjakan pembantu." "Tidak apa-apa ayah, anakmu sekarang sudah punya uang. Ayah tenang saja, kita harus makan makanan yang paling enak," kata Ahwe. Meski kondisi rumahnya sangat bagus, tapi Ahwe jarang pulang ke rumah. Dalam seminggu bisa istirahat sehari saja di rumah sudah lumayan. Selain itu, dia juga sering dinas keluar kota. Di rumah besar itu cuma ada ayah dan pembantunya. Kaki ayahnya tidak begitu baik, tidak bisa terlalu sering jalan-jalan di taman. Lama-kelamaan dia merasa sangat bosan. Sementara pengasuhnya tampak seperti mulai kehilangan kesabaran pada ayahnya. Hari itu ayahnya tak tahan lagi, lalu menelepon Ahwe putranya dan berkata bahwa sudah 3 hari dia tidak makan. Ahwe pun bertanya di mana Xiaohua. Ayahnya tersedak sejenak, lalu berkata bahwa sejak Ahwe tidak di rumah, Xiaohua itu seketika berubah dan sering tidak memberinya makan. Ahwe sangat marah mendengar cerita ayahnya. Dia langsung minta izin dari kantor untuk pulang ke rumah.
Tapi ia terperangah melihat pemandangan di depan matanya, karena melihat banyak makanan enak di atas meja makan, dan tampak Xiao Hua sedang sibuk memasak di dapur, sementara ayahnya juga sedang duduk di meja makan. Ahwei yang bingung lalu bertanya pada ayahnya apa yang terjadi sebenarnya. "Nak, ayah sudah bohongi kamu. Xiao Hua sangat baik sama ayah. Setiap hari membuat masakan yang enak untukku. Tapi ayah ingin makan bersama kamu. Ayah merasa tidak nyaman makan sendirian," jelas ayahnya. Tanpa sadar, Ahwei pun menitikkan air mata mendengar kata-kata ayahnya. Ia berjanji akan sering pulang untuk menemani ayahnya makan. Meskipun ini cerita fiktif, tapi kisah ini mengingatkan pada kita bahwa sesibuk apapun kita, ingatlah untuk pulang ke rumah. Temanilah orang tua kita, karena yang mereka butuhkan sebagai orang yang sudah lanjut usia itu bukanlah uang kita, tapi waktu kita untuk bersamanya.